Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Ini tips untuk adik-adik mahasiswa yang punya adik pula, mungkin yang mau masuk ke perguruan tinggi ini pada tahun ini ya. Bagaimana tips memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan atau potensi diri adik-adik sekalian. Nah ini ya, adik-adik sekalian, juga untuk ibunda dan ayahanda, ini tips yang baik saya kira. Kalau kita pergi ke psikolog kan mungkin mahal gitu ya. Ini tips bisa kita coba, karena sudah pernah saya coba. Itu ada kemanakan saya, kebetulan memang sudah di IPB dia, kemudian konsultasi jurusan ini sama saya, sehingga dia memilih agribisnis di IPB ya. Sekarang sudah bekerja, udah ya, udah bagus karirnya, dan anak saya juga begitu. Konsultasi sebelumnya, sebelum masuk di UIN, hingga akhirnya dia memilih jurusan tafsir ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan selesai juga kuliahnya. Nah, bagaimana caranya ya adik-adik, ibunda dan ayahanda sekalian ya, untuk melihat potensi adik-adik atau putra-putri kita ini bunda ya. Bagaimana sih cara melihat potensi diri mereka ya. Ini caranya ya, supaya potensi mereka itu berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya begitu ya. Kalau dia memang di jurusan yang dia senangi, dia enjoy dan menikmati itu, nggak ada matinya kata orang Jakarta ya. Nah ini ya, karena ada juga cerita itu apalah ya, experience saya juga itu, artinya ada kami punya family jauh ya, itu orang tuanya di kampung apalah ya, mempunyai toko emas gitu, saudagar emas kalau dulu ya gitu, di kampung orang kaya di kampungnya lah begitu. Jadi dia kepengen anaknya itu menjadi dokter, dikuliahkan anaknya nih nomor 1 nih di kedokteran, misalnya Pak A lah gitu, misalnya kita anggap ya. Saya nggak menyebut inisial karena masih famili ya. Adiknya juga di kedokteran tahun berikutnya gitu. Adiknya itu berhasil jadi dokter, si kakak gagal. Nah, bahkan agak terganggu lah pikirannya, sehingga sudah tidak normal lagi gitu cara berpikirnya. Tidak gila ya, tapi tidak normal lah ya. Tapi walaupun sudah tidak normal begitu, dia masih bisa, karena dia senang di teknik, masih bisa membetulkan, kalau dulu radio namanya, bisa membetulkan radio, memperbaiki radio, dia masih bisa, hingga radio itu kembali hidup seperti sedia kala. Nah begitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi, dia tidak gila, dia apalah ya, terganggu lah gitu ya cara berpikirnya, hingga sampai meninggal pun dia nggak berumah tangga itu gitu. Ini kan kasihan ya adik-adik dan ibunda dan ayahanda sekalian ya. Sebenarnya dia punya potensi diri kan di teknik, tapi dia
terhambat keinginannya, kemampuan potensi dirinya, karena dipaksa kuliah di jurusan yang dia tidak senangi, di kedokteran. Bukan berarti jurusan kedokteran itu tidak baik, semua jurusan baik. Anda misalnya masuk Institut Kesenian Jakarta misalnya gitu, ambil seni lukis, baik kalau memang potensi diri Anda, bakat Anda di situ. Kan ini keywordnya ya, kata kuncinya itu. Tapi kalau tidak, kan Anda menyengsarakan diri Anda, menyia-nyiakan masa hidup Anda itu kan. Anda buang hari-hari Anda di tempat yang tidak enjoy, tidak Anda senangi di situ. Betapa menyedihkan itu kan. Kalau pas di jurusan yang Anda senangi itu Anda berkembang, mengalir begitu saja, nggak ada matinya kata orang Jakarta, terus saja berkembang, bahkan Anda menjadi pakar di bidangnya. Nah ini yang penting saya kira, adik-adik dan ayahanda serta ibunda sekalian ya. Jadi arahkan anak-anak itu sesuai dengan bakatnya. Jangan jadi terobsesi karena kita dulu kepingin kedokteran, nggak nyampe nih cita-citanya, kita paksa anak kita di kedokteran. Ini salah besar ya ibunda ayahanda ya. Karena setiap anak itu mempunyai potensi dirinya masing-masing, mempunyai bakatnya masing-masing. Bakat itulah yang harus kita teliti, kita pelajari di mana sih bakat potensinya yang besar tadi itu, visionnya tadi. Jadi triknya gampang ya, adik-adik dan ibunda serta ayahanda sekalian. Misalnya nih, lihat di nilai raportnya semester 1 dan 2 misalnya gitu ya. Kan bisa dilihat misalnya ekstrimnya sosial dan eksakta lah gitu ya. Yang sosialnya kita ambil contoh misalnya sejarah ya, sedangkan di eksaktanya misalnya matematika. Dua bidang ini di mana potensi yang paling dominan mereka. Misalnya nilainya lah, kita katakan nilai yang paling dominan, yang paling tinggi. Wah, anak saya kedua-duanya Pak. Oke, kedua-duanya nilai sama besarnya, sama bagusnya, sama-sama 90 misalnya. Oke, berarti anak ibu dan bapak mempunyai peluang yang sama, mempunyai bakat dan potensi yang sama untuk sejarah ya, dan matematika misalnya. Dari satu sisi masih. Sisi kedua bisa kita lihat juga di mana dia yang paling enjoy ini nih. Di antara kedua mata pelajaran ini yang nggak ada matinya tadi. Misalnya dia, contoh ilustrasinya dengan makanan lah, saya contohkan misalnya. Dia dikasih makanan nih, serendang sama semur ayam misalnya. Rendang ini rendang daging lembu lah ya, atau daging sapi, atau lagi semur ayam. Si anak kalau dikasih rendang nih ya, hari pertama pagi siang malam, hari pertama nggak ada bosennya. Hari kedua dikasih juga nggak bosen. Hari ketiga dikasih menu yang sama nggak bosen-bosen. Makan seminggu nggak bosen-bosen ya, nggak pernah bosen deh nih makan rendang walaupun tiap hari gitu. Tapi ketika dikasih semur ayam, hari pertama dia enjoy, no problem. Pagi makan semur ayam, siang makan semur ayam, malam juga begitu. Hari kedua nggak bosen dia. Di hari ketiga dia mulai bosen. Ma, bosen nama.
Awak bosan lama gitu, udah mulai bosan ya. Berarti dia mempunyai kesenangan. Ya, kesenangannya itu direndang tadi, nggak ada matinya kata orang Jakarta itu. Nggak pernah bosan ya makan rendang. Begitu juga di dua jurusan ini, Bunda dan Ayahanda serta adik-adik sekalian. Jadi kasih matematika misalnya gitu, 10 soal oke, no problem. 20 soal oke, no problem. Berapapun dikasih dia nggak pernah ngeluh, enjoy dia, nikmati segala PR-PR itu, seperti ikan yang masuk ke air. Airnya dikit dia bisa hidup ya, airnya banyak dia seneng aja gitu, nggak ada gangguan. Tapi kalau di hafalan misalnya sejarah misalnya, ya senang. Tapi kalau sudah menumpuk PR-nya atau hafalannya, dia mulai uring-uringan. Nah, berarti potensi bakat yang terbesar itu adalah di matematika. Ya, silakan anak-anak ibunda dan ayahanda sekalian diarahkan kemari. Ya, gitu. Juga tanya sama si anak juga, gimana? Kamu enjoy kan? Oke. Kira-kira kamu pilih jurusan matematika ya? Karena dia memang senang, oke. Gitu. Ya. Insya Allah dia akan jadi pakar di bidangnya. Nah ini karena potensinya tidak terhambat. Dia memang mempunyai talenta di situ. Ini yang penting, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau sudah tepat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik di jalurnya, pintu gerbang keberhasilan itu begitu luas terbuka. Ya. Anda nggak usah disuruh lagi untuk belajar. Anda akan belajar mencari semaksimal mungkin ya. Matematika itu sampai level berapa gitu, saya pun kan nggak ahli di bidang itu ya. Ya. Bahkan nanti mungkin Anda menciptakan apa ya, cara berhitung matematis yang lebih simpel untuk anak-anak SD misalnya. Bagaimana cara memahami matematika itu dengan baik dan enjoy. Anda bisa gitu. Ya. Ilmu itu kan berkembang, ya. Seperti dulu saya waktu masih anak-anak itu kalau belajar mengaji kan pagi. Lip dati a, lip bawah i, lip depan u, a i u gitu ya. Ba dati ba bawa bi, ba depan bu, babi bu. Ya sekarang kan anak saya waktu kecil dulu nggak belajar gitu lagi, ya. Langsung baca aba, ata, asa gitu ya. Udah langsung. Metodenya tidak mengenal huruf lagi. Langsung membaca, tak penting dia kenal itu mana alif, mana ba lagi. Yang penting dia sudah bisa baca Al-Quran. Ya. Yang bisa baca, ya. Baru nanti perlahan dikenakan ini huruf apa, huruf alif, ba, ta, dan seterusnya, gitu. Jadi bukan tidak mungkin anak ibu yang memilih matematika tadi setelah jadi pakar di bidang ini, dia menemukan sesuatu metodologi, ya. Dan metode itu dipakai gitu ya di pendidikan kita. Nah inilah potensi diri tadi ya. Jangan anggap sepele, semua jurusan itu sama potensinya. Kalau si anak-anak kita tadi, bunda dan ayahanda ya, dan adik-adik sekalian, kalau memang tepat, ya kita memilihkan jurusan kepadanya gitu. Jadi berkembanglah bakatnya, jadilah dia ahli di bidangnya. Tapi kalau tidak tepat tadi, seperti contoh famili saya tadi, Pak A tadi, terganggulah pikirannya, hancurlah hidupnya, iya kan ini. Jadi hati-hati
Saya mengingatkan itu agar supaya ketika anak-anak kita ingin memilih jurusan, harus memilih jurusan yang tepat sesuai dengan keinginannya dan kemampuan dirinya. Ingin tapi bisa juga kan nggak mampu. Ingin jadi kedokteran, tapi bahasa asing bisa bahasa Inggris pun juga nggak level lah gitu kata orang gitu ya. Nah gitu misalnya ini contoh gitu ya. Nah ini jadi keinginan kita itu harus sinkron dengan potensi diri kita, dengan bakat kita. Nah begitu caranya. Jadi kita melihatnya dari sisi itu ya. Pertama saya simpulkan tadi, pertama dari sisi nilainya, mana misalnya contohnya antara matematika dan sejarah yang paling baik nilainya. Kemudian kemampuannya, TIS-nya tadi, dia enjoy saja ketika mengerjakan matematika gitu ya. Kalau sama nilainya misalnya ini matematika dan sejarah sama nilai sama-sama 90. Lihat pula di mana dia yang lebih enjoy, yang nggak bosen-bosen dia mengerjakannya. Oh di matematika, matematikalah jurusan yang tepat untuknya, bukan sejarah. Begitu saja tips sederhana dari saya, mudah-mudahan bisa dipakai untuk anak-anak kita ya, ibunda dan ayahanda serta adik-adik sekalian. Dan komunikasikan ya adik-adik, jangan memaksakan diri juga, diskusikan sama orang tua ya, agar supaya menjawab agar supaya potensi adik-adik itu berkembang ya. Ya, nggak ada lah orang tua yang ingin anak-anaknya itu kan hancur hidupnya ya. Semua orang tua ingin anak-anaknya itu sukses, tapi terkadang cara mengarahkan ini mungkin kurang tepat. Itulah yang perlu didiskusikan antara orang tua dan anak. Saya kira demikian saja. Semoga tips ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Tidak ada maksud menggurui ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin lebih dari saya. Saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya berikan tipsnya berdasarkan experience saya juga. Lebih kurang lagi sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.